والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Berbeda dengan kaum muslimin abad sekarang ini khususnya, dunia ditaruh di mana? Di hati. Maka sulit sekali untuk mengeluarkan di jalan Allah. Kalau hartanya sedikit kurang aja gimana? Sedihnya luar biasa, semalaman nangis terus. Itu. Inilah perbedaannya. Maka ayo, kalau para sahabat selalu mencari karunia Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaannya serta menolong agama Allah dan Rasulnya, kalau kita ingin menjadi seorang muslim sejati, ittiba, mengikuti Rasul dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-9. Kalau tadi ayat ke-8, sekarang yang ke-9. Walladzina taba'ud daral wal iman min qabl ila akhir. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan mereka kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Kisahnya, lihat, kaum Ansor. Siapa kaum Ansor itu? Umat Islam yang ada di Madinah. Ini diawali dengan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Kemudian setelah itu diutuslah sahabat tadi untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Kisahnya demikian. Ini kaum Ansor. Kaum Muhajirin datang tidak membawa apa-apa, karena hijrahnya ini sembunyi-sembunyi. Ya, maka tentu di Madinah ia tidak mempunyai tempat tinggal, perbekalan yang cukup, dan hal-hal yang menunjang untuk kehidupannya. Maka kaum Ansor tadi, dia tidak mementingkan diri sendiri, ia memberikan tempat yang sangat mulia bagi saudaranya kaum Muhajirin. Dikisahkan seorang yang datang kepada kaum Ansor, Abdurrahman bin Auf salah satunya. Ia datang kepada kaum Ansor ketika itu kaum Ansor mempunyai harta yang cukup. Maka Abdurrahman bin Auf ditawarkan, saya punya beberapa lahan di sana, ayo kita bagi berdua. Masya Allah, dibagi berdua. Kemudian saya punya istri 4, maaf ini bukan masalah poligami, nanti saya nggak bisa pulang lagi nanti. Ya, kemudian ambil 2, kita bagi berdua. Ambil 2, mana saja, ambil 2, aku 2, kalian. Masya Allah, gini. Untuk memuliakan kaum Muhajirin itu, kaum Ansor begitu luar biasa. Hartanya dibagi 2, istrinya pun dibagi 2. Kalau kita ditawari gitu gimana? Nah, bapak-bapak ketawanya cepat sekali kan? Kalau orang sekarang saya yakin nggak menolak. Iya. Tapi apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas kebaikannya. Namun tunjukkan di mana pasar besok. Masya Allah. Itu. Jadi Abdurrahman bin Auf menolak kebaikan dari saudaranya kaum Ansor tadi.
Kemudian pagi hari ditunjukkan di sebuah pasar, dan saat di pasar itu karena beliau adalah seorang yang pembisnis ulung, tidak sampai kurang lebihnya 2 tahun pasar itu sudah pasar yang syar'i. Luar biasa. Dan menjelang wafatnya Abdurrahman bin Auf, emasnya itu luar biasa, sampai disuruh menghancurkan, mengecilkan untuk dibagi seluruh kepada kaum muslimin. Sampai yang memecahkan emas itu tangannya lecet-lecet. Berarti banyak atau sedikit? Iya, banyak. Ketika itu kalau jamaah hadir di situ ikut antri enggak? Saya kira nambah paling duluan. Masya Allah. Sampai ketika beliau wafat itu habis hartanya. Perhatikan, inilah kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum itu. Luar biasa. Luar biasa. Makanya ketika kita tidak mengikuti manhajnya para sahabat dalam beragama, akan jatuh pada kesesatan yang sangat jauh sekali. Itu. Wallahu a'lam. Ini nanti ana hanya mengambil 3 saja untuk dalil dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Fat surat 48 ayat ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Nanti ada tingkatan-tingkatan sahabat, nanti akan ana share, cuman kelihatannya ini tadi ada masalah, nanti yang share hanya 1 orang aja. Baik. Jadi dalam hal ini masih sangat banyak sekali keutamaan para sahabat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, pujian para sahabat yang ada di As-Sunnah. Berarti yang memuji siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asobani dalam Fadlus Sahabah, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 7. Kebaikan akan tetap ada selama di antara kalian ada yang pernah melihatku dan para sahabatku. Dan orang yang pernah melihat apa yang sahabatku, yakni tabi'in, dan orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku tabi'ut tabi'in. Jadi mulia sekali loh. Siapa yang melihat Rasul dan para sahabatnya, kebaikan akan tetap ada. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga memuliakan dengan pujian yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ada pada zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Jadi generasi terbaik itu generasi di zaman Nabi yang disebut sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, setelahnya yang disebut dengan tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, semuanya itu setelahnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Itu. Ini
hadis yang kedua. Ini nanti anak akan ngambil 3 saja karena mengingat waktu ya, dan ini pembahasannya masih sangat banyak sekali. Kemudian hadis yang ketiga, Allah tabaraka wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa itu? Sahabat yang mengikuti perang Badar, beramallah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar, semuanya dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Luar biasa. Berikutnya, kedudukan sahabat Nabi pun ternyata bertingkat-tingkat. Nah, urutan-urutannya seperti apa? Ini nanti tolong Bu Dokter bisa di-share. Iya. Yang HP satunya nggak bisa untuk ngirim, nggak tahu apanya tadi. Baik, nanti Bu Dokter bisa ngirim ke jamaah, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, sahabat itu kedudukannya juga bertingkat-tingkat. Mari kita perhatikan seperti apa. Mari dengan kajian ini diharapkan kita lebih paham lagi, mendapatkan para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang Allah muliakan. Tingkatan-tingkatan tersebut, urutan-urutannya bisa dicatat. Pertama yang mulia adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu urutan yang pertama. 2, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi urut-urutannya itu. Waktu itu sudah kita sampaikan, wallahu alam catatannya terbawa atau tidak, karena nyatetnya di kertas fotokopi masalahnya, bukan di kitab. Kalau di kitab kan utuh gitu loh. Besok panitia menyediakan kitab deh ya, kelihatannya buku gitu, biar catatannya biar nggak di fotokopi. Kalau di fotokopi nggak, saya yakin nggak akan dibawa. Saya nggak nyinggung loh. Ya, jadi nanti jamaah diharapkan catatannya di buku, ya. Nanti kalau memang nggak punya buku, nanti datang ke rumah saya bawa 2, pulang saya kasih 1, jadi saya untung 1. Jadi sekali lagi urutan kedua adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Di samping 4 sahabat yang pertama tadi, ditambah Abu Ubaidillah, Amir bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Terlalu cepat Ustadz. Kan dulu sudah. Mau dicatat? Nanti juga dapat share-sharean. Baik, tapi kalau mau dicatat saya pelan-pelan ya. Baik, di samping 4 sahabat mulia pertama tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ditambah Abu Ubaidah. Berikutnya Amir bin Al-Jarrah. Berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang anak kisahkan tadi, yang ibunya
seandainya punya nyawa 100 tadi. Sa'id bin Zaid, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Ketiga, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi para sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian yang keempat, para sahabat yang melakukan baiat kepada Nabi di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Berikutnya yang kelima, para sahabat yang beriman dan berjihad sebelum perjanjian Hudaybiyah. Yang keenam, kaum muhajirin secara umum. Jadi orang-orang yang berhijrah. Yang ketujuh, kaum Ansor. Itulah 7 tingkatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kami ambil dalam kitab Ta'liq Mukhtasar ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Itu. Kalau para sahabat aja bertingkat-tingkat, berarti kedudukannya ada yang lebih tinggi, lebih mulia. Maka bagaimana kita jauh sekali dengan para sahabat itu. Akan tetapi dengan kita terus menggali ilmu-ilmu, kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmi salafus sholih, atau manhaj kita adalah manhaj salaf, yakni pendahulu kita yang sholih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Insya Allah, walaupun tidak sama, minimal kita ada di barisannya. Itu loh. Jadi nanti di akhirat itu para nabi semua punya bendera. Bendera masing-masing. Nah, setiap nabi nanti kemudian diurutkan berdasarkan kemuliaan-kemuliaan. Walaupun kita di ujung, tapi kalau masih satu baris, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Karena meskipun di ujung, masuk surga paling duluan bila dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sangat beruntung sekali. Maka ayo jangan keluar dari pemahaman salafus sholih dalam beragama kita ini. Guna untuk meraih kemuliaan yang Allah telah berikan kemuliaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum itu. Masya Allah. Kemudian berikutnya, kalau sudah mengetahui keagungan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum tadi, apa itu? Jadikanlah rujukan dalam beragama sesuai dengan agama yang dijalankan, difahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tadi disebutkan bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata ma'asyiral muslimin, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang betul-betul totalitas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi tadi secara lahir dan batin. Sehingga
para sahabat radhiyallahu anhum ini Allah berikan kekhususan, kalau kita meminta ternyata inilah ma'asyiral muslimin, di dalam sholat kita selalu meminta hidayah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapakah ini? Inilah ihdinas siratal mustaqim tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapakah dia? Siapakah mereka? Siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita meminta, ya Allah tunjuki hamba kami seperti Engkau menunjuki orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat tersebut. Orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut, tafsir pertama Ibnu Katsir menyebutkan adalah maknanya Quran surat 4 ayat 69. Silahkan akhi, tolong dibaca terjemahannya. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya, jadi di antara itu Allah memerintahkan ada 4 golongan orang yang Allah berikan nikmat: an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Siapakah mereka itu? Di antaranya terwakilkan seluruh sahabat-sahabat Nabi. As-siddiqin gelarnya siapa? As-siddiq gelarnya siapa? Abu Bakar. Siapa yang memberikan gelar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, gimana? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Belum nanti yang di dalam perang Uhud, belum lagi nanti di perang-perang yang dijalankan. Masya Allah. Wassolihin, orang-orang yang solih. Jangan ditanya para sahabat itu kesolihannya. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menunjuki jalan sebagaimana Allah menunjuki 4 golongan tadi. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'ut tabi'in, yakni Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau menyatakan, menafsirkan ayat tadi, yang dimaksud adalah para sahabat. Surat Al-Fatihah ayat tadi loh jemaah, An'amta alaihim tadi. Ini tafsir At-Tabari jilid 1 halaman 179. Kemudian para sahabat sendiri seperti Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan panggilan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, siapa saja yang mencari teladan, teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena merekalah orang yang paling baik hatinya di antara umat ini. Jadi hatinya yang paling baik di antara umat ini siapa tadi? Para sahabat. Ini yang mengatakan adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Jadi orang yang paling faqih di dalam agama adalah para sahabat. Mereka umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan. Walaupun halal, israf itu enggak boleh. Ya. Israf itu ya, Ibu, bukan mubadzir ya. Kalau mubadzir itu dalam negatif. Israf itu halal tapi berlebih-lebihan. Itu namanya israf. Jadi kalau makan makanan yang halal seperti makan nggak habis itu bukan mubadzir sejatinya, itu israf namanya. Kalau mubadzir itu, maaf ini para suami menyuruh membelikan ahli hisab. Apa itu? Belikan rokok itu loh. Itu namanya mubadzir, bukan israf itu. Mubadzir. Kenapa? Karena nggak diperbolehkan di dalam agama. Walaupun 1 perak pun kalau nggak boleh dalam agama itu namanya mubadzir. Itu. Nah orang Islam kan antara mubadzir dengan israf dicampur aduk aja. Enggak ya. Kita harus jelas. Kita harus paham banget dalam agama ini. Kemudian beliau juga menyatakan paling lurus bimbingannya. Karena dibimbing oleh siapa yang membimbing? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paling baik keadaannya. Kenapa disebut dengan paling baik? Dia mempersiapkan kesuksesan akhirat. Ya. Seandainya ia menyediakan kesuksesan dunia, bisa enggak? Bisa sekali. Tetapi ia lebih menyediakan bekal kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Karena seseorang yang sukses di dunia belum tentu diikuti sukses akhirat. Sebaliknya, orang yang sukses dunia, sukses akhirat akan menghilangkan penderitaan ketika di dunia sehebat apapun penderitaannya di dunia. Jadi ada yang sukses dunia, ada yang sukses akhirat. Kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Sukses dunia, sukses akhirat. Sebagaimana yang didoakan terus kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah tahu maknanya kebaikan dunia itu apa? Kebaikan akhirat itu apa? Kalau tahu silahkan disampaikan, kalau benar hadiahnya pulang duluan. Ternyata sukses dunia artinya tadi fit dunya hasanah tadi apa? Orang yang punya 2, ilmu dan amal solih. Jadi ilmu yang diamalkan, amal berdasarkan ilmu, itulah kebahagiaan di dunia. Siapa saja punya ilmu diamalkan pasti akan sukses. Itu loh. Sedangkan akhirat yang hasanah tadi apa? Dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses dunia, sukses akhirat. Semoga kita bisa meraih itu dengan mengikuti manhaj salafus salih ini, insyaallah. Berikutnya lagi, Allah telah memilih mereka untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agamanya.
kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena mereka semua berada pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7 tadi, tafsir Al-Qurtubi jilid 1 halaman 60. Jadi sekali lagi, para sahabat radhiyallahu anhum adalah ya kiblat kita, rujukan kita, bermanhaj. Bermanhaj itu beragama. Hendaklah mengikuti jalannya salafus solih kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Dan sejatinya masih sangat banyak sekali makna mengikuti ini. Kemudian di hadis tadi disebutkan bagaimana kalau keadaannya zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Di dalamnya tadi disebutkan solusinya apa? Ikuti petunjukku dan petunjuk khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, para sahabat radhiyallahu anhum, gigit dengan gigi geram. Sekarang bukankah zaman itu sudah seperti itu, seperti yang disampaikan itu? Maka ayo, maknanya menggigit ini kita kaji luar biasa, manhaj yang sahih ini kita fahami dengan benar. Setelah kita fahami dengan benar, kita amalkan secara maksimal. Setelah diamalkan secara maksimal, kita dakwahkan kepada siapa yang kita dakwahkan. Insya Allah solusi yang terbaik itu. Sehingga cara kita beragama sangat jelas sekali. Ana akan ambil beberapa pendapat dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya di dalam matan usul as-sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, beliau mengatakan asas ahlus sunnah wal jamaah menurut kami adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman sudah sangat jauh dari kebenaran, yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Bukankah zaman ini sudah ada di sekarang ini? Maka peganglah agama kita dengan agama yang dijalankan oleh para sahabat. Insya Allah selamat. Kenapa? Jika demikian layaknya bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan perpecahan dalam setiap umat, cara mempersatukan, ayo kembali ke manhaj salafus solih, agama yang dijalankan oleh para sahabat. Karena di dalam sahabat itu utuh. Ya. Kemudian solusi mencari hakikat kebenaran yang diawali dari yang samar-samar. Maaf, afan jamaah, kita kebanyakan beragama itu masih banyak yang samar-samar. Iya atau iya? Jawabnya iya. Maka nanti pelan namun pasti kita harus mencari satu benar. Akhirnya nanti insya Allah kita akan beragama menjadi agama yang benar. Semoga nanti kita bisa di akhir hayat kita sampai ke tingkatan Islam yang seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun walaupun tidak bisa sejajar, minimal satu barisan. Semoga ini bisa kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya.
Akhirul kalam, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.